Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين معاشر المسلمات, hafizanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala menjalin kebersamaan ini melalui ilmu kitab Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih. Mudah-mudahan kedatangan kita sebagai tamu Allah di rumahnya diterima dan diberikan sebaik-baik hidangan. Semoga doa harapan kita Allah kabulkan, ibadah dan amal kita Allah catat dan diterima. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa bergembira melihat umatnya selalu dalam majlis atau menuntut ilmu. Karena ilmu cahaya, ilmu adalah penyelamat. Maka orang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada orang yang beribadah saja tanpa ilmu. Dan seperti kata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, bahwa kelemahan yang sangat lemah adalah ilmu tanpa amal dan amal tanpa ilmu. Oleh itu kita duduk sekejap insyaallah ta'ala dalam rangka berzikir pada Allah dengan majlis ilmu ini. Oleh itu kita ucapkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita jalan ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengannya di suatu hari nanti dalam keadaan kita diterima insyaallah ta'ala. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga juga ampunan dan rahmat Allah diberikan kepada orang-orang tua kita, ayah mak kita, guru-guru, ustadz-ustadzah kita, siapapun yang pernah mengajar kita walaupun hanya satu huruf, dan sahabat-sahabat, murid-murid, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Semoga yang sudah meninggal Allah ampuni dan ditempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya, dan yang masih hidup semoga senantiasa diberikan taufik, hidayah, inayah dan maunahnya untuk istiqamah di atas syariat agamanya sampai ditetapkan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi. Ma'asyiral kiram, terakhir kita sampai pada pembagian sunnah Rasulullah SAW bersama kitabullah. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wa sunanu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'a kitabillahi wajhan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersama kitabullah ada dua wajah, dua bentuk. Ini boleh sampaikan setelah dia jelaskan bagaimana posisi sunnah pada sebelumnya, bahwa dia adalah wajib, Allah wajibkan kepada kita untuk mengikutinya. Dan yang terakhir kemarin Allah sebutkan bahwa Nabi diperintahkan mengikut, dan Allah saksikan Nabi telah mengikut, dan Allah saksikan pula bahwa Nabi senantiasa mengikut di atas hidayahnya. Dan Allah pula sebutkan bahwa Nabi itu menjadi petunjuk bagi orang yang mau ikut, pemberi hidayah bagi siapapun yang mau ikut. Yang tak ikut tak dapat hidayah. Jadi memang syaratnya hidayah itu ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah sering ingatkan bahwa ittiba' itu, orang yang patuh mengikut itu bukan yang pandai mendebat, tidak, tapi adalah paham ikut, bukan paham nyimpang. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Ahaduhuma, salah satu dari kedua bentuk tersebut, nassu kitab, yaitu secara teks ada dalam Al-Quranul Karim, teks Al-Quranul Karim. Fattaba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama anzalallah. Yang seperti ini Rasul mengikut apa yang Allah turunkan. Jadi dengan diikutinya otomatis bila itu akidah dia keyakininya, Nabi mengikut. Dan bila itu ibadah atau muamalah atau akhlak dan adab, diamalkannya. Jadilah sunnah Nabi yang bersifat fi'liyah. Asalnya Al-Quranul Karim, lalu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diamalkan dalam hatinya, yaitu akidah. Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas dan menjelaskan, lalu diyakininya. Nah, keyakinan Nabi itu itulah sunnah. Jadi sunnah, makanya ya, ini yang pertama. Jadi kalimat istilah ahlus sunnati wal jamaah itu adalah awalnya pada akidah. Sebab berbeda pendapat pada masalah furu' fikih, ya, masalah ibadah, muamalat, ini tidak membentuk aliran, tidak membentuk aliran agama, paling membentuk mazhab, metodologi istinbat hukum, tapi tidak membentuk aliran. Makanya imam yang empat tidak ada alirannya, alirannya satu aja, aliran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-sunnah. Walaupun mereka tak sepakat dalam seluruh masalah, ya, tidak sepakat dalam seluruh masalah, tapi tidak membentuk aliran, sehingga ahlus sunnah wal jamaahnya tak pakai embel-embel, paham kan? Tapi kalau di akidah, di keyakinan, lahir aliran, lahir aliran. Tahu aliran? Tahu aliran? Tidak tahu ya? Hah? Aliran tidak tahu? Sekte tidak tahu? Tambah tidak tahu ya? Baik, saya ulang lagi. Aliran yaitu keyakinan yang berbeda dari yang lain. Kalau mazhab, pemahaman, yaitu mazhab fikih. Makanya mereka kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Abu Hanifah, Ahmad, Asy-Syafi'i dan Malik, mereka tidak membentuk aliran, tidak ada aliran keagamaan. Mereka ahlus sunnah wal jamaah semuanya, tidak ada embel-embelnya. Ahlus sunnah wal jamaah al-maturidiyah, ahlus sunnah wal jamaah al-asy'ariyah, ahlus sunnah wal jamaah al-wahhabiyah. Tidak ada seperti itu. Paham tak? Tak paham sih, diam lagi sih. Kaum muslimin dan muslimat, ini tidak bentuk aliran agama. Makanya mereka tidak berkelahi. Sebab apa? Keyakinannya sama. Paham Pak? Tidak sama. Cuma berbeda di masalah amaliyah furu'iyah. Amaliyah furu'iyah. Misalnya Imam Syafi'i menganjurkan untuk qunut subuh sepanjang masa. Imam Ahmad
Malik, Abu Hanifah mengatakan tidak, walaupun mereka berbeza dalam masalah tafsilnya. Abu Hanifah dia bilang tegas bid'ah. Ini tentu dia bilang bid'ah nih langsung masuk Abu Hanafi, ini bukan Syafi'i ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, kalau Imam Ahmad dia katakan dia asalnya sunnah, tapi melazimkannya adalah bid'ah. Kalau Imam Abu Hanifah enggak, pokoknya bid'ah. Titik. Tidak ada komanya, tidak ada titik komanya. Nah, itu ya, ini keras-keras itu berarti ikut Abu Hanifah rahmatullahi ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini tidak membuat mereka berpecah, walaupun berbeza pendapat. Tapi ketika dibuat Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ujungnya, maka berbentuklah aliran-aliran. Ini yang maksud aliran keyakinan. Aliran keyakinan. Jadi makanya para ulama as-salaf ya ketika menulis kitab akidah dulu namanya dengan ulama-ulama salaf menulis kitab akidah mereka namakan dengan kitab As-Sunnah. Ini terasa diulang di awal lagi kaji nampaknya. Jadi As-Sunnah itu terbagi dalam istilah ulama terbagi 4. Ya, ada sunnah menurut ahli hadis. Ya, ada sunnah menurut ahli fikih. Ada sunnah menurut ahli usul fikih. Ini sudah dibahas dulu di awal-awal. Tuan-tuan aja pelupa nampaknya. Ya memang Ustaz sudah 3 tahun hampir, ya, makanya lupa kami ya, wajarlah. Nah. Yang ketiga, yang keempat adalah sunnah menurut ahli akidah. Ahli akidah. Nah, sunnah menurut ahli hadis ini yang paling umum. Artinya semua yang datang dari Nabi SAW, perkataan, perbuatan, ketetapan, persetujuan, sifat, akhlak dan Nabi SAW, ini sunnah semuanya. Kalau ahli fikih tidak, sunnah itu kalau dikerjakan berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Ini yang umum ya. Ya, sekarang kan istilahnya itu sebenarnya ada yang disebutkan oleh ulama lain lagi, definisinya adalah ma yu'maru bihi amran ghaira jazim, yang diperintahkan tapi tidak sampai wajib, jadi tetap perintah. Soalnya kan masalahnya kalau tidak dikerjakan nggak apa-apa, ini masalah juga. Nah, jadi nggak apa-apa dari sisi tidak kena hukum gitu ya, tidak kena sanksi, tapi rugi. Ini yang membuat orang ringan-ringan dalam meninggalkan sunnah Nabi SAW. Maka definisi yang pas untuk kita hari ini yang disebutkan oleh ulama adalah ma umira bihi amran ghaira jazim, yang diperintahkan tapi tidak diwajibkan, supaya terdorong kita nak mengamalkannya. Sebab selalu apa hukum sunat? Kalau sunat jangan dipaksa-paksa orang lah, keras sekalian tuh. Bukan maksa no. Kami merasakan enaknya, beruntung, berniaga. Kita kan dulunya berniaga nih, lalu kita nak rugi atau nak pulang modal saja, kan yang wajib kan pulang modal itu Pak, ya kan? Nah, kita ingin beruntung banyak, maka amalkan yang sunnah. Terus itu bahasa balik kaji lagi, tidak jadi berangkat, dia disampai nambahnya. Tentu nak cepat tamat. Sulang lagi. Kalau ada sunnah menurut ahli usul fikih, usuliyin. Sunnah menurut usuliyin adalah maja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran mimma yanbani alaihi hukmun syar'i, yaitu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataannya, perbuatannya, takrir atau persetujuannya yang menjadi dasar hukum syar'i, artinya memuat hukum legal formal, bahasa murajalai. Ya, bahasa kami itu Pak. Ya. Legal formal, jadi dasar hukum syar'i, wajib, sunat dan sebagainya. Kalau tidak ada dasar hukum dalamnya tidak disebut sunnah, legal formal. Yang keempat adalah yaitu sunnah menurut ahlul aqidah, yaitu sunnah menurut aqidah, yaitu man i'taqada mithla ma i'taqada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akidah yang diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tulislah kitab-kitab akidah dulu dengan nama kitab As-Sunnah. Semisal
As-Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, As-Sunnah Abu Bakar Al-Khallal, Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani, murid Imam Asy-Syafi'i, As-Sunnah Syarh Usul Sunnah Al-Barbahari, dan masih banyak lagi kitab-kitab dengan nama As-Sunnah. Maknanya adalah kitab akidah. Tapi orang-orang yang tak paham sunnah dibilangnya ulama salaf tidak menulis kitab akidah, sehingga dibalikkan ke yang mutaakhirin, ya, dikembalikan kepada mutaakhirin, sehingga itulah disebut mereka akidah ahli sunnah yang sebenarnya. Mereka lupa bahwa ulama-ulama terdahulu lebih jauh daripada imam yang disebutkan sudah menulis kitab, cuman tidak disebutnya dengan tulisan kitab akidah, ya. Istilah akidah kan belakangan, dulu namanya as-sunnah. Inilah sunnah yang diyakini oleh Nabi SAW. Oleh sebab itu ketika mendefinisikan bid'ah, Imam Ibnu Hajar rahimahullah menyebut bid'ah itu adalah i'tiqadu syai'in lam yakun fi zamanin Nabi SAW, yaitu meyakini sesuatu yang tak pernah diyakini di zaman Nabi SAW. Itulah bid'ah itu. Nah, bila terjadi keyakinan berbeza dengan keyakinan yang sunnah, maka lahirlah ahlus sunnah wal jamaah ini. Apa sebab? Karena sudah berbeza dengan aslinya. Jelas? Jelas enggak? Jadi kalau sudah ada kolaborasi, ada konsorsium antara sunnah dengan bid'ah, maka perlu label tambahan. Allah musta'an, yang tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan istilah as-salaf. As-salaf itu Nabi mengistilahkan ana salafu, ana khairu as-salaf, saya sebaik as-salaf. Itu istilah dalam sunnah. Tapi misalnya ahli sunnah wal jamaah, apa misalnya al-kullabiyah, ada dalam sunnah? Enggak ada. Ini pemahaman yang disuruh oleh Ibnu Kullab. Atau al-Asy'ariyah, ada dalam sunnah? Enggak ada. Ini dari Abul Hasan al-Asy'ari, walaupun yang sahih dan jelas beliau sudah meninggalkan keyakinan itu, yaitu pindah kepada keyakinan ahlus sunnah wal jamaah tanpa Asy'ariyahnya, Cuman al-mutaakhirin mengingkari itu, tetapi mengingkari yang terang sama dengan ketika orang terbangun terlambat pagi kan, jam 9 oh masih malam gitu, masih malam, orang sudah pergi bekerja semuanya, tapi baginya masih malam, pintunya belum dibuka, itu jendelanya. Jadi Imam Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala sahih dan telah menulis kitab-kitab yang menjelaskan rujuknya beliau dari mazhab Ibnu Kullab tadi. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dimana? Itu masuk balik gara-gara tuntun ini. Jadi istilah sunnah ada berapa tadi? 4. Jadi as-sunnah yang dimaksud yang membentuk aliran adalah aliran yang berkaitan dengan akidah. Kalau masalah fikih enggak. Makanya karena ulama dulu tidak berkelahi karena berselisih pendapat. Betul, karena selisih pendapatnya bukan pada akidah. Mereka berselisih pendapat pada masalah-masalah yang sifatnya furu', yaitu fikih, baik ibadah, muamalah dan seterusnya. Adapun masalah-masalah akidah pun yang mereka perselisihkan juga bukan masalah usul, yang sebabnya adalah karena belum sampai dalil kepada mereka, setelah sampai mereka meninggalkan yang diyakini itu. Wallahu musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wal akharu jumlah. Yang kedua, yang lainnya adalah secara global, secara mujmal. Bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi anillah. Yang seperti ini Rasul bertugas menjelaskan dari Allah makna ma arada bil jumlah. Apa makna yang diinginkan Allah secara global ini? Nabi yang menjelaskan detailnya. Berarti pasti ada tambahan-tambahan dari hadis Nabi SAW yang hakikatnya itu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wa awdaha kaifa faradaha.
Dan Nabi jelaskan pula bagaimana Allah memfardukannya. Kalian sudah sebut, ini mengulang aja ya. Ya seperti salat Allah sebutkan secara jumlah. Wa aqimus salawatu zakat. Aqimus salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili ila akhiri dan seterusnya. Nah, Nabi yang jelaskan detailnya tadi. Nah, apa kemudian bagaimana kewajiban itu berlaku umumkah, aman atau khasan, atau berlaku khusus? Kan sudah lewat juga dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ada yang bahasanya umum maksudnya khusus, ada bahasanya umum tapi maknanya juga sebagian dari umum, dan seterusnya. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, qala afwan au wa kaifa arada an ya'tiya bihil ibad. Bagaimana pula caranya? Tadi kan bagaimana berlaku umum atau berlaku khusus kan? Sekarang bagaimana pula cara yang Allah inginkan? Makanya menambah cara atau tata cara beribadah termasuk bid'ah. Karena apa? Nabi sudah jelaskan, ini yang Allah inginkan dari kalian. Makanya Nabi jelaskan dalam hadis sebelumnya, apapun yang Allah ingin kalian, apapun yang diperintahkan Allah kalian melakukannya, saya sudah perintahkan. Dan apa yang Allah larang kalian melakukannya, saya sudah larang. Jadi mau apa lagi? Mau nambah? Makanya modifikasi menambah harga atau mengurangi harga? Hah? Mengurangi harga. Kecuali bagi-bagi yang seleranya mau selera rusak juga, tidak asli lagi. Tapi yang suka yang asli pasti merusak harga. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wa kaifa arada ya'tiya bil ibad, bagaimana kewajiban itu mesti dilakukan oleh hamba-hambanya. Wa kilahuma ittaba'a fihi kitaballah. Pada bentuk ini kedua-duanya Rasulullah SAW mengikuti kitabullah. Kalau yang pertama secara tekstual, yang kedua secara mujmal atau secara global. Qala, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, falam a'lam min ahli ilmi mukhalifan. Saya tidak ada mengetahui seorang ulama pun mukhalifan, berbeda dalam hal ini, fi anna sunanan nabi sallallahu alaihi wasallam min thalathati wujuh, bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 3 bentuk. Fajtama'u minha ala wajhain, mereka sama-sama ijma' dalam 2 bentuk tadi, dalam 2 bentuk. Nah, wal wajh, yaitu satu, Nabi ikut secara tekstual, yang kedua Nabi ikut secara mujmal dan dijelaskannya detailnya dalam sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal wajhani yajtami'ani wa tafarra'an. Nah, kedua bentuk itu yajtami'ani wa yatafarra'an, berkumpul dan bercabang. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya itu, ma anzalallahu fihi nassa kitab. Ini kembali lagi diulang beliau menegaskannya. Yang pertama adalah Allah turunkan secara teks dalam kitabnya. Fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla ma nassal kitab. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan persis seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Persis seperti yang dijelaskan oleh Al-Quranul Karim. Kita contohkan kemarin masalah waris, masalah mahram, ya. Jadi Nabi tinggal memperjelas. Nah, barangnya sudah jelas, tapi Nabi lebih jelaskan lagi dalam aplikasi nyatanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, benarlah kata Nabi alaihi salatu wasallam, saya tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Ya, terang benderang, tidak ada ragunya lagi. Siapa yang melenceng sedikit, dia pasti binasa. Pasti binasa. Makanya jangan sedikit pun melenceng. Dan melenceng ini lahir daripada apa? Bisa karena kejahilan atau karena mandai-mandai.
Mandai-mandai kejahilan ya iyalah, tapi sebagian enggak, karena sudah agak pandai dikit mandai-mandai itu mandai-mandai dicoba-cobanya. Barangkali bagus ini, barangkali bagus, padahal tidak ada dalam katalognya ya. Dia berijtihad, kalaulah mesin ini kasih pertalit lebih halus, ya kan, pertalit lebih mahal dari premium kan ya, sekarang kan wajib pertalit kan, untuk kenapa tidak dari dulu pertalit aja kan itu ya. Akhirnya dia berijtihad, kalau pertalit aja begini bedi kencangnya, bagaimana ditambah pula dengan Dexlit, kan lebih mahal tuh. Berapa harganya? Tidak tahu. Nah, lebih mahal dengan alasan lebih mahal, dan sama-sama bahan bakar dijual di tempat yang sama, pasti lebih kencang lagi. Allah musta'an. Akhirnya ditambahnya mogok jam mesinnya. Kenapa? Karena oktannya berbeda, kandungannya berbeda. Oleh sebab itu coba-coba tidak boleh dilakukan dalam agama ini. Pastikan bahwa antum ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara global dan detailnya, secara global dan secara terperinci. Sebab Nabi sudah bukan hanya menjelaskan sesuatu itu, nih silahkan pahami menurut keyakinan masing-masing, ada begitu? Nah, Nabi yakinkan dengan perbuatannya sendiri, dengan ucapannya sendiri, sehingga jelas buktinya laporan kerjanya diterima oleh Allah dengan waraditu lakumul Islam madina. Nah, siapa yang mencari lagi petunjuk selain daripadanya, maka pasti tersesat jalan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, al-sunnah wal jamaah adalah yang mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan tidak menambah embel-embel yang lain. Tapi tonton pakai gelar Wahabi katanya. Nah, gimana tuh? Al-sunnah wal jamaah al-Wahhabiyah. Gimana? Gimana? Bukan kita yang buatnya, yang benar nih. Tapi pendirinya Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sebenarnya gagal paham gitu ya, gagal paham. Makanya silakan aja baca nanti kitab As-Sunnah Imam Ahmad, As-Sunnah Imam Al-Muzani murid Syafi'i, baca kitab Al-Asma' was Sifat Ibnu Mandah, dan baca kitab Al-Ulu Kitabul Arsh li Abi Syekh. Ini semuanya orang generasi salaf, sebagiannya sebelum Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh mereka tidak ahli akidah, tidak ahli akidah, subhanallah ya, Imam Syafi'i tidak ahli akidah, lalu saya tamat jurusan sosiologi, ahli akidah. Hebat sekali Imam Syafi'i, subhanallah, dididik di generasi yang dakwahnya as-salaf mengikuti Rasulullah SAW. Rasul mencontohkan berdakwah akidah dulu apa tidak? Cuma istilah akidah memang belakangan. Memang Nabi tak katakan saya ajarkan kalian akidah dulu, bukan, tidak ada. Ini bahasa sekarang, penamaan itu bid'ah juga ya. Ya kalau gitu nahu bid'ah, saraf bid'ah, balaghah bid'ah, majaz bid'ah dan sebagainya. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun di Makkah fokus akidah. Setelah itu di Madinah, di samping akidah baru mengajarkan hukum-hukum syariah, ibadah, muamalah dan seterusnya. Dia Makkah saja fokus akidah, tidak banyak hukum yang turun. Yang turun di Makkah yang salat kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Lalu tiba-tiba Imam Asy-Syafi'i rahimahullah jadi imamul muslimin, tidak pakar akidah. Masuk? Alasannya apa? Tidak ada kitabnya, atau belum disusun secara sistematis. Ya akhi, Nabi tidak sistematis, tidak ya? Nabi tidak sistematis. Saya nanyakan tuh, Nabi tidak sistematis? Gimana dia mencapai tujuan begitu pendek waktunya, begitu cepat menghasilkan? Orang Barat sendiri mengakui tak ada orang yang secepat dakwah Nabi membangun sebuah sistem.
Nah, sistem kan ya, sistem berarti sistematis Pak. Hah? Jadi yang dikatakan Nabi dakwahnya tidak sistematis. Antum saja yang tidak setuju dengan sistem Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau maknanya sistematis mesti punya kitab dulu. Ayah memang Nabi tidak ada kitabnya. Berarti Nabi tidak pakar. Saya ulang lagi. Nabi punya kitab akidah? Enggak. Siapa yang bilang enggak? Ada Al-Quranul Karim. Nabi tak punya kitab, enggak nulis kitab dia. Tapi dia pakar akidah pun enggak? Taib. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pakar akidah pun enggak? Taib. Di mana antum bilang enggak pakar? Padahal di masa itu orang-orang masih dekat dengan zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi Imam Abu Hanifah wafat 150, masih disebutkan beliau ra'a Anasan, dia melihat Anas bin Malik tapi tidak sebab berguru kepadanya. Jadi dengan itu sebagian mengatakan dia tabi'i, tapi yang sahih beliau adalah tabi'ut tabi'in, tabi'in. Di masa yang masih dekat dengan Rasulullah SAW, umum masalah akidah itu masalah yang harus duduk dulu, ya. Kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami itu, hadis sahih Muslim dari Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, kami itu sebelum belajar Al-Qur'an belajar iman dulu. Ini metode. Jadi tuan-tuan kalau nak sekolah anak nanti belajar iman dulu baru belajar Al-Quran, sehingga ketika Al-Quran masuk semuanya masuk, tidak nyangkut-nyangkut. Sehingga ketika belajar tentang sifat Allah tidak ada istilah yang ternalar oleh akal manusia hanya 20. Ya sedikit sekali. Berarti akal antum ada masalah dah. Ya sehingga tidak masuk. Ya kalau tidak masuk kan ada masalah. Tidak mungkin Al-Quran yang masalah, tidak mungkin hadis yang masalah, pasti serius nih. Kan ada yang bilang kenapa hanya 20 sifat saja yang diwajibkan bagi Allah Tabaraka, artinya yang diterima dengan senang hati, kepala dingin. Hanya 20 sifat saja. Kenapa? Alasannya hanya itu yang bisa diterima secara logika manusia, secara akal manusia. Oleh sebab itu berarti akal antum sedang mandek gitu. Ya. Kalau di akal saya semua sifat Allah itu masuk dan tidak lazim padanya menjisimkan Allah. Tidak mesti Allah berjisim. Itu hanya pandai-pandai antum aja menuduh saya mujassim. Saya tidak pernah membayangkan Allah berjisim. Saya tidak pernah melazimkan Allah berorgan. Antum sendiri yang menafsirkan itu. Jelas ya? Jelas Pak. Ketika Allah terbayang pula sama antum Allah maraton nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, saya tidak pernah membayangkan itu. Antum sendiri yang nuduh. Sama tadi Wahabi, awak tidak pernah nyebut kita Wahabi. Alhamdulillah 15 tahun saya belajar Madinah, tidak pernah ada disebutkan ini pelajaran kewahabian. Nggak ada. Alhamdulillah semuanya diajarkan ini kitab, ini sunnah, ini perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan ulama yang mu'tamadin. Tapi juga disebutkan yang tidak mu'tamad seperti Al-Hallaj, ini orang sesat, kan harus dijelaskan yang sesat. Apa kalau sesat? Menyimpang dari ajaran Nabi. Karena Nabi yang bilang menyimpang dikit binasa. Ini bukan dikit, banyak nyimpangnya. Bukan dikit, banyak nyimpangnya. Di antara penyimpangannya bisa seseorang latihan untuk jadi rasul. Nyimpang tak? Kalau gitu nanti banyak ngikut pula. Semedi di sungai begitu kan, gini aja dia kan. Tidak lama saya jadi rasul, datang wangsu. Apa nak datang wahyu kan? Tuh gimana tuh? Tidak diingatkan itu? Tidak diingatkan? Dosa kita tidak diingatkannya. Nah, dan ada pula yang bermati-matian membelanya. Dia tidak kafir dia tidak sesat Berarti yang tidak menyesatkan orang sesat berarti ya sama-sama lah. Apa tidak sesat nyanyi kan? Sebenarnya berarti dia juga ikut sesat karena dia tidak tahu mana yang sesat mana yang tidak sesat. Ada yang sampai nanti Fir'aun sendiri mukmin katanya. Fir'aun sendiri mukmin. Apa alasannya? Amantu bima amanat bihi Banu Israil. Dia lupa di ujung ayat al-ana waqad kafarta. Sekarang baru. Kamu dulu
Dia tidak diterima. Jadi kaum muslimin dan muslimat aneh-aneh kaum muslimin. Jelas? Jadi kalau tidak masuk nalar antum hanya kecuali 20 berarti ada masalah. Al-Quran jelas tidak ada masalah, hadis jelas tidak ada masalah, dan Nabi sudah jelaskan sejelas-jelasnya, Allah sudah jelaskan yang sejelas-jelasnya, dan tidak ada yang menganggap itu sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Buktinya tidak ada yang bertanya ke Nabi ketika Nabi menjelaskan Ar-Rahmanu ala Allah. Nabi membacakan ayat 7 ayat tentang istiwa Allah SWT dan puluhan hadis, ratusan hadis tentang itu, lalu tak ada sahabat satu pun yang mempermasalahkan, ya Rasulullah ini tidak masalah nanti nih kalau kita yakini berarti ada mujassim kita. Tidak ada. Sebab apa? Mereka paham karena laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal Allah satu pun. Seluruh antum bayang itu batil. Maka kalimat ayat laisa kamitslihi syai'un ini kaedah yang bisa masuk kepadanya seluruh sifat Allah tabaraka wa taala. Antum misalnya datang dalam Al-Quran istawa, maka kita pasangkan ke ayat ini, laisa kamitsli istiwaihi istiwaun, laisa kamitsli istiwaihi istiwaun, tak ada istiwa seperti istiwa Allah. Ketika ada dalam Al-Quran wajhun, laisa kawajhi, laisa kamitsli wajhi wajhun, tidak ada yang semisal wajah Allah, wajah manapun. Jelas? Kalau ada dalam Al-Quran waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, datang Rabbmu. Nah kalau datang berarti berjalan kayak kita. Enggak, antum sendiri yang bayangkan itu. Makanya akal antum sedang ada masalah itu. Akal antum sedang ada masalah. Di akal saya tak ada masalah. Allah datang seperti apa? Besok kita tengok. Sekarang belum tahu, tidak dikasih tahu. Besok kita tengok ya. Betul datang pun tidak nanti itu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, Rabbmu datang. Lalu untuk meyakininya pasang kaedah, laisa kamitsli maji'ihi maji'un, tidak ada yang semisal datangnya Allah datang manapun. Jelas? Kalau Allah, Nabi sebutkan Allah tertawa melihat hambanya yang bertaubat. Ya, tertawa ya. Jangan antum bayangkan ketawa nampak giginya, nampak gigi terbahak-bahak dia. Antum sendiri akal antum sedang ada masalah. Kalau akal saya tidak, laisa kamitsli dahikihi dahikun, tidak ada tertawa yang sebisal tertawa Allah tabaraka wa taala. Jelas? Ada dalam hadis misalnya Allah SWT meletakkan qadamnya, meletakkan kakinya dalam neraka, padam neraka bilang cukup cukup, qat. Kita katakan, antum bayangkan, oh berarti kakinya jangan-jangan berpanau mulanya ya. Itu akal antum yang tidak sehat. Kalau akal saya katakan laisa kamitsli qadamihi qadamun, tidak ada yang semisal kaki Allah kaki manapun. Selesai semuanya masuk. Jadi makanya kalau antum pakai Al-Quran dan hadis masuk semuanya. Tapi kalau pakai kaedah-kaedah dan hadas banyak yang tidak termasuk. Berarti yang menerima lebih banyak lebih sehatkah atau yang hanya sedikit yang masuk? Saya ulang lagi. Kalau antum sedang belajar sekarang, lalu semuanya masuk, bisa diserap semuanya. Sebagian pusing, saya tidak bisa paham. Gimana? Mana yang lebih sehat? Mana yang lebih sehat? Yang masuk atau yang tidak masuk? Ya masuklah. Karena akalnya masya Allah, betul juga, masih original, masih original asli. Ini sudah KW yang lainnya, yang lain sudah KW. Jadi ikhwani fillah, mohon maaf ya, mohon maaf ini bahasanya agak vulgar dikit, tapi memang harus dijelaskan ini. Harus jelaskan, sebab orang juga tidak tanggung-tanggung kadang memfitnah gitu, bahwa kita tidak berakal, kita tidak menggunakan akal. Aku kan tidak pernah juga sebut orang tak menggunakan akal kan, tapi kita tuduh tidak menggunakan akal. Lalu gimana antum nak mendidik anak, bagaimana nak cari istri tidak pakai akal? Datang tiba-tiba tutup akalnya, ya pokoknya ancak sodo nampak kan. Tidak ada cerita, semua kita menggunakan akal. Cuma ada akal yang tersumbat, ada yang akal yang lancar. Itu aja. Kalau terlalu banyak masuk karat-karat pemikiran, akhirnya banyak yang tersumbat, tidak lancar. Akhirnya stroke pemikirannya. Kalau dengan Al-Quran dan Sunnah semuanya lancar. Sebab apa? Ketika masuk di pemeriksaan, pasnya, oh Quran Sunnah lewat. Kalau ini apa? Tidak, ini pemikiran Asy'ari.
tunggu dulu, pas apa tidak? Ini pemikiran Maturidi, ini Kullabi, ini Syi'i dan sebagainya. Akhirnya tidak masuk. Apa sebab? Nggak lulus di gerbang gaib pemeriksaan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Quran Sunnah itu semakin masuk pikiran, berarti semakin sehat. Tapi kalau semakin banyak yang tidak masuk, berarti ada masalah dengan cara berpikir kita. Ini kembali ke Imam Syafi'i tadi. Nah, dituduh tidak pakar akidah, tidak pakar akidah. Subhanallah, padahal beliaulah yang disebut dengan Nasirul Hadis, Nasirus Sunnah. Dan sunnah hadis itu semuanya akidah, semuanya akidah. Sebab antum dihadapkan pada ini benar dari Nabi atau tidak, keyakinan kan, ya kan? Kadang masalah salat hukumnya wajib menurut siapa? Allah dan Rasul. Akidah dah. Taib, antum melaksanakan salat seperti ini terima, yang ini ditolak. Akidah apa tidak? Akidah. Maka semuanya akidah. Mustahillah orang sekelas Imam Asy-Syafi'i, sekelas Imam Ahmad, sekelas Imam Abu Hanifah tidak ahli dalam bidang akidah. Sampai datang Imam Ibnu Kullab, datang Imam Al-Jahmi, datang Imam Al-Ash'ari, Imam Al-Maturidi. Jelas? 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 Apa yang jelas? Ya, bahwa ada tak ada kitab itu bukan alasan. Sama dengan orang mengatakan masa keemasan Islam itu adalah di abad ketiga di masa Bani Abbasiyah. Tidak, salah besar. Salah besar. Masa keemasan Islam itu di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jelas? Khairul quruni qarni. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi-generasi saya. Maka salah kita dalam menjadikan ikutan. Ketika salah dalam buat pernyataan, salah menjadikan ikutan. Yang sebaik-baik zaman itu zaman Nabi SAW, sehingga segala pemikiran mesti kembali ke situ, pembangunan mesti kembali ke situ, ekonomi mesti kembali ke situ, pendidikan mesti kembali ke situ, stabilitas keamanan mesti mencontoh ke situ kalau nak maju. Bani Abbas indikasinya hanya karena masa itu banyak prinsip disiplin-disiplin ilmu baru yang ditemukan. Justru di masa itulah banyak kesesatan-kesesatan baru yang menggogoroti umat Islam. Pemikiran-pemikiran lain diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu diadopsi oleh orang-orang Islam Arab, akhirnya mencampur adukkan pemikiran Islam dan non-Islam. Inilah sampai hari ini kita merasakan kengeriannya. Ya, ngeri kita. Kalau menegakkan sunnah dengan seutuhnya, ini tidak asli ahlus sunnah. Tapi kalau setengah-setengah sunnahnya, ini asli. Cuman Ustaz, nanti saya bawakan mobil 2 NMAX misalnya, atau motor 2 Beat, 1 kacanya sudah begini ya, spionnya 1 masih begini ya. Lalu anda bilang ya asli itu yang begini bang ya. Sebab enggak tekstual. Kalau ini tekstual, gimana? Antum setuju? Yang asli yang begini kacanya atau yang begini? Hah? Lucu tuan. Orang yang berusaha menerapkan sunnah dari sekecil-kecilnya, seperti kata Sufyan Ats-Tsauri, kalau kau sanggup tak garuk kepala kecuali dengan sunnah, jangan garuk kepala kecuali pakai sunnah. Lalu dikatakan ini tidak asli, ini casing. Terus yang sunnah yang asli gimana? Kalau datang sunnah stop dulu, lihatkan kartu pengenalnya. Anda masuk mazhab kami atau tidak? Oh, tidak masuk, keluar dulu, tidak boleh. Ini sunnah asli. Masuk tuh Pak. Jadi ada sunnah asli, ada sunnah KW. Nah, saya ulang lagi, nampaknya tidak paham nampaknya, termasuk dia ulangnya. Ada yang klaim ahli sunnah yang asli itu kalau datang sunnah Nabi diseleksi dulu, ya, sesuai dengan kebiasaan kampung saya masuk. Kalau tidak sesuai, saya percaya ini sunnah, tapi tidak bisa di sini, tidak boleh masuk kawasan ini. Ini kawasan wajib masker, wajib masker.
ya tidak boleh masuk. Kalau sesuai masuk, kalau tidak sesuai jangan masuk. Datang lagi sunnah tentang keyakinan, oh ini hadisnya ahad, tidak masuk dalam keyakinan, stop dulu. Kira-kira banyak sunnah di stop atau diluluskan? Di stop lebih banyak, karena harus menyesuaikan keadaan. Oleh sebab itu ini namanya ahli sunnah al-asl, asil ini ahli sunnah yang asli. Tapi kalau setiap datang sunnah walaupun tak biasa, lalu dikatakan saya terima dengan senang hati, cuman mungkin karena tidak sesuai di sini saya mungkin belum bisa mengamalkannya, atau mungkin tuntutan kerja saya belum mengizinkan saya mengamalkan, tapi hati saya luar biasa tentram dengannya, bukan menolak. Ini ahli sunnah palsu, yang begini ahli sunnah palsu. Apalagi kalau yang memang secara tekstual mengamalkannya, ini asli palsu. Ya, antum berjenggot kayak Yahudi. Allah musta'an. Nauzubillah tsumma nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi ini lucu ya, yang menerima seluruh sunnah palsu, yang menerima sebagian menolak banyak asli. Apa sebab? Kami lebih pintar. Ini sebenarnya jangankan di zaman ini, Imam Ahmad sendiri dituduh jahil dulu oleh orang Mu'tazilah. Dasar ahli hadis itu orang-orang klene-klene, tidak pandai berpikir. Rupanya dulu tuh sudah ada kalimat itu, ya. Husain Al-Karabisi dulu, ya, ketika dihajar atau dilarang oleh Imam Ahmad, murid-muridnya dekat dengan dia, asalnya dia belajar sama Syafi'i rahimahullah ta'ala, lalu dilarang oleh Imam Ahmad, hati-hati dengan dia. Akhirnya dia pun menyerang balik, dasar kalian tidak pandai menggunakan akal kalian masih original. Memang original itu lebih asli daripada yang bukan original. Biarlah akal kita masih original, asli, sehingga apa saja yang benar masuk, yang batil tertolak, karena akalnya asli. Tapi kalau sudah kawin, yang ini aja nggak asli, tentu yang tidak asli pasti diterimanya. Udah jelas, ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Imam Ahmad dituduh oleh orang Mu'tazilah hari itu sebagai ahli bid'ah. Makanya khalifah termakan. Dan sifatnya ulama-ulama as-salaf itu, mereka, ini kelemahan kita juga, tapi ini kelebihan, mereka tidak suka dekat-dekat dengan penguasa kecuali didekatkan. Dan orang-orang itu selalu menyandar ke penguasa. Dan sayangnya bila dekat dengan penguasa suka untuk memfitnah, sehingga Imam Ahmad difitnah sebagai firqatun dhallah, diadukan ke polisi. Firqatun dhallah, masih ingat dhallah? Masih ingat kan? Diadukan ketika mereka yang bilang begini-begini sesat, bahkan dikeluarkan dari Islam dan sebagainya. Ini aman-aman saja, karena kita memang tidak suka ngadu-ngadu kecuali kepada Allah tabaraka wa ta'ala, karena ahlus sunnah itu penyayang, ya, karena kita tahu bahwa mereka sebelum sampai kepada yang seharusnya sampai, ya, karena ada sekat-sekat tadi. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum, antum juga dulu seperti itu, lalu Allah beri nikmat. Apa yang kau rasakan? Kurasakan juga dulu, ya. Kami kan belajar dari pondok, belajar ilmu kalam ini dari kelas 1 sampai kelas 7, disuruh menghafalkannya, disuruh pelajari secara detail. Dan kitab yang tamat justru yang seperti ini yang tamat. Kalau fikih tidak pernah tamat itu, tapi kalau yang ini harus tamat, karena akidah al-sunnah wal jamaah, namanya akidah al-sunnah wal jamaah. Tapi alhamdulillah Allah bukakan, ternyata simpul-simpul ini memang berbahaya, sehingga banyak ayat-ayat dan hadis yang terbuang. Walaupun secara zahir dia bilang, no, teksnya benar, cuman maknanya tidak itu yang dimaksud. Terus Nabi pakai bahasa apa dia bicara? Nabi pakai bahasa apa? Tidak bahasa Arab. Sehingga semuanya dimajazkan. Majaz itu ada, tapi yang bisa masuk analogi. Kalau dengan Allah masa dimajazkan, karena Allah tidak bisa dianalogikan.
Di sinilah letak kekeliruannya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dan sedang masalah ada majas atau tidak majas Al-Quran dan hadis, ini khilaf panjang di antara ulama. Tentu saja Al-Mu'tazilah, Ahlul Kalam pro majas, sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salaf tidak pro majas, karena dari situ puncak kesesatan akidah datang. Semuanya dimajaskan. Ini antum tidak paham masalah Islam majas. Nanti kita belajar bawahnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis pula waktu, tuan-tuan. Itulah gara-gara tadi itu. Kita tutup aja. Nah, jadi fabayyana Rasulullah mithla ma nasal kitab wal akhar mimma anzala fi jumlata kitab. Dan yang kedua, yang pertama tadi secara tekstual Nabi jelaskan seperti yang dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim, termasuk masalah akidah tadi. Masalah akidah ini sudah jelas sejelas-jelasnya. Nabi jelaskan persis seperti Al-Qur'anul Karim. Tidak ada penjelasan selain itu. Oleh itu segala penjelasan yang tak ada dalam Al-Quran dan hadis pasti sesatnya. Pasti sesatnya. Tak boleh bilang sesat, bahaya. Bahaya sih. Lalu gimana kita bilang? Kalau tidak sesat? Menyimpang. Ini kan tidak boleh bilang. Kafir kan tidak boleh. Harus non-Muslim. Kalau gini dapat hidayah non hidayah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang harus pandai berbahasa hari ini. Wal akhar mimma anzalallah fihi jumlah kitab. Yang kedua sunnah itu Allah jelaskan secara global dalam Al-Quran. Fabayyana anillahi makna ma'arad. Lalu Nabi jelaskan makna yang diinginkan Allah. Nah sekarang kalau bicara lagi tentang as-sunnah tadi dalam akidah, Nabi jelaskan persis seperti yang Allah kabarkan. Lalu atau dapat keterangan dari mana? Ketika Allah menjelaskan dia istawa, Nabi jelaskan juga Allah istawa. Ketika Allah jelaskan dia datang, Nabi jelaskan juga Allah datang. Ketika Allah sebutkan dia ridha, Nabi jelaskan pula dengan bahasa Allah ridha. Lalu dapat dari mana antum bahwa istawa dengan mana istaula? Hadis palsu pun tak ada. Hadis palsu pun tidak ada. Berarti antum memaknai Al-Quran dengan makna yang tidak dimaknai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, mana kitabnya? Ya Nabi memang tidak ngarang kitab akidah, kan ada bilang kitabnya Al-Quran dan hadis. Tapi bukan berarti mereka tidak pakar, bukan tidak sistematis. Antum saja tidak paham mereka. Nabi sistematis pun tidak? Sistematis pun tidak? Nabi sistematis pun tidak? Tapi kalau tidak Nabi sistematis, di mana kita belajar sistematis dakwah? Jelas? Alhamdulillah. Nabi lah yang ngajar kita sistematis. Bahwa sebelum belajar Al-Quran, belajar dulu iman pada Al-Quran. Iman pada Al-Quran, bahwa Al-Quran ini pakai lisanun Arabiyyun mubin. Jangan masukkan dulu yang lain-lain. Kalau masuk lain-lain banyak terkarantina nanti. Terhadap virus-virus sudah masuk. Maaf Pak, jangan masuk di sini, sedang terinfeksi virus di sini. Ini kawasan merah, jangan masuk. Akhirnya banyak ayat Al-Quran yang tidak masuk. Apa sebab? Maka wajarlah dikatakannya bahwa yang hanya termakan oleh akal hanya 20 sifat. Jangan dimakan lah, akal tidak makan dia. Ya. Sedangkan kita alhamdulillah semua sifat Allah masuk dalam pikiran kita. Sebab apa? Masuk dalam pikiran as-salaf, masuk dalam pikiran Nabi, masuk dalam pikiran sahabat, masuk dalam pikiran tabi'in, masuk dalam tabi'in. Ya? Yang tidak masuk itu memang hidup di masa salaf tapi tidak terhitung salaf dia. Pendiri Mu'tazilah kan muridnya Hasan Al-Basri. Jelas? Murid Hasan Al-Basri. Mohon maaf ya. Mungkin saya salah ini. Abdullah bin Ubay bin Salul menurut versi orang dia murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya enggak? Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Makkah, Madinah. Di mana duduknya dulu belajar? Di majlis Nabi. Depan pula Jumat tu di depan duduknya. Awak belakang-belakang Jumat terus. Lalu nak bilang sempurna imannya. Abdullah bin Ubay depan dia duduk. Sebelum Nabi naik mimbar dia dulu yang berdiri. Tapi bukan pengurus ya. Yang salah paham nanti, berarti pengurus yang berdiri sebelum khatib naik mimbar. Abdullah jangan. Ini salah. Jadi dia dulu yang duduk.
Dia berdiri dulu, lalu dia bilang, ya, kan Nabi itu duduk tuh sebelum azan tuh, dia bilang, ini Rasulullah, azimuhu, akrimuhu, azziruhu, tolong muliakan dia, ta'zim dia, bantu agamanya. Subhanallah. Rasanya kalau yang banyak celoteh kayak gitu tak ada masalah dia. Jadi akhirnya kas perang Uhud, tidak bisa dia menyimpan lagi kemunafikannya. Apa sebab? Dia sudah berharap orang kafir menang. Dia berharap orang kafir berkuasa. Sebab apa? Pasukan Quraisy 3.000, kaum muslimin hanya 1.000. Pasukan Quraisy pasukan apanya, berkudanya banyak. Pasukan muslim berkuda hanya 2 kuda saja. Coba bayangkan. Tentu dalam pikiran mereka. Dan perbekalan umat Islam, perbekalan terbatas logistiknya. Orang Quraisy bawa 1.000 onta untuk perbekalannya. Jadi ini pasti kalah umat Islam. Akhirnya dia tarik pasukan. Ketika sampai di Ajmatus Syaikhain, Hayul Mustarah sekarang, lalu ditarik pasukan 1/3. Wa thuluthul katsir, 1/3 itu banyak. Nah, besok selesai perang Uhud kan Nabi menang kan? Nabi menang. Nah, setelah selesai perang Uhud, besok Jumat pertamanya berdiri lagi dia. Tidak malu. Berdiri lagi dia. Ayuhan nas. Sahabat yang duduk situ tarik sarung. Weh, ijlis. Ijlis. Kami dah tahu kamu aduullah, katanya. Kami dah tahu kami musuh Allah tabaraka wa taala. Dia salah strategi. Cepat-cepat unjuk gigi. Sama sekarang kaum munafikin hari ini dah mulai banyak nampak kan? Iya, dah mulai nampak. Dikiranya nanti umat Islam akan tersingkir dari negeri ini. Insya Allah Allah akan membantu agamanya sekalipun kita tidak membantunya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Jadi Nabi jelaskan seperti jelaskan Allah, dan sahabat tidak bertanya lagi. Berarti yang dipahami bahasa asli yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis. Tak pernah terbayang ini majas atau hakikat ya Rasulullah. Tidak ada dibayangkan itu oleh mereka. Yang terbayang adalah ini bilisanin arabiyyin mubin. Kapan baru terjadi? Ketika tadi Abdullah bin Ubay tadi dituduh murid Rasulullah. Ini kadang-kadang orang nak menjatuhkan, ya, ada satu murid saja yang melenceng, lalu dia nak memusuhi ini muridnya Syekh itu. Macam tadi Husain Al-Karabisi pernah duduk di majelis Imam Asy-Syafi'i, berarti sanadnya bersambung ke Rasulullah. Imam Syafi'i ke Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah ke Malik kepada Nafi ke Abdullah bin Umar ke Rasulullah. Ya akhi, tunjukkan mana riwayatnya. Jangan hanya sekedar pernah bertemu langsung semua riwayatnya ada sama dia. Enggak. Malik saja muridnya ratusan. Kemudian riwayatnya tidak ada yang maksud saya, ada yang dengar 100 hadis, ada yang 10 hadis, ada yang 1000 hadis, sebagainya, tidak sama. Lalu karena pernah berguru pada Syafi'i, otomatis akidahnya benar. Pendiri Mu'tazilah gurunya Hasan Basri. Tahu Hasan Basri? Mana Pak Hasan Basri? Hah? Ini tidak urus muridnya. Ya, nanti orang bilang lagi, oi, kalian jangan sembarang menyalahkan Wasil bin Atha Mu'tazilah. Dengan pemahaman Mu'tazilah banyak jawaban-jawaban terhadap orang kafir, terhadap bersubuhat. Kita tidak perlu subuhat itu dijawab dengan mau subuhat lagi. Kita perlu menjawab subuhat dengan Al-Quran dan hadis, karena Nabi dulu menjawabnya dengan Al-Quran dan hadis. Tidak perlu pemikiran Mu'tazilah itu. Ini sama dengan mencuci kain yang kena lumpur dengan air kencing. Tambah bersih, tambah kotor. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Antum jangan marah tak? Nah, jadi sahabat menerima penjelasan itu dari Nabi SAW seperti bahasa yang mereka pahami waktu itu. Buktinya mereka tak ada bertanya, tak pernah khawatir. Kalau gitu Nabi mujassim juga ini. Dan murid-murid atau orang yang hidup dan pernah duduk dengan kita, kalau dia melenceng jangan disalahkan gurunya, karena Syafi'i muridnya ratusan, bahkan ribuan. Imam Ahmad muridnya ribuan. Jangan gara-gara ada satu yang melenceng, oh sanadnya bersambung. Jadi memang kata seperti Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara tentang suatu yang bukan bidangnya, banyak ganjilnya, banyak hal-hal anehnya.
Sanad itu bukan begitu kawan. Itu satu, ini masalah istiwa. Rawal Karabisi an Syafi'i an Sufyan bin Uyainah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-istiwa bimana istila ar-rahmanu 'alal arsy istawa ay istaula. Itu baru namanya sanad. Jelas? Kalau enggak nanti saya klaim nanti saya bertemu dengan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Berarti sanad saya bersambung ke dia semuanya, ilmu yang dia semuanya enggak. Saya hanya dengar beberapa kata dari beliau, beberapa fatwa dari beliau, selebihnya dari kitab. Apakah semuanya bersanad? Bukan itu sanad itu maksudnya ya. Ini salah pahamnya kadang terkicu pula kita. Banyak sanadnya, kadang bertemu dengan syekh sekali di majelis ambil ijazah. Kalau itu mudah sekali, ratusan bisa kita kumpulkan sanad. Tapi yang sanad dimaksud itu seperti Syafi'i dan Muzani itu baca dengan siapa namanya, dengan Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, baca kitab Risalah ini langsung dengan Imam Syafi'i 50 kali. Awak ada berapa kali? Hah? 1/5 kali yang belum. Jadi baca dari awal sampai akhir, lalu ijazahkan oleh Imam Syafi'i. Sekarang riwayatkan kitab ini dari saya. 50 kali dia baca. Kemudian nanti seperti Imam Syafi'i sekarang, tadi kan meriwayatkan akhbarana Sufyan bin Uyainah. Terus Sufyan meriwayatkan dari siapa tadi? Salim Abdul Nadir Maula Umar bin Ubaidillah sami'a Ubaidullah bin Abi Rafi' an abihi anna Rasulullah SAW. Hadis ini bersanad dari Imam Syafi'i sampai ke Rasulullah. Tapi kalau ada hadis lain, kalau oleh Imam Ahmad tidak ada dalam kitab Syafi'i, berarti hadis ini tak ada sanad Syafi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi jangan gara-gara As-Saji murid Imam Ahmad, Imam Syafi'i rahimahullah taala, lalu berguru Imam Abdul Hasan dengan As-Saji, lalu semua pendapat Abdul Hasan dari Rasulullah. Nah, jadi memang betul lah kata Ibnu Hajar rahimahullah taala, siapa yang bercakap sesuatu yang bukan bidangnya banyak keanehannya. Jadi dikiranya asal pernah ketemu antum sekarang besok ya. Antum kalau sekali hadir dengan saya, tiba-tiba semua ilmu Ustaz Dasman bersanad saya ketika padahal hadirnya sekali sebulannya. Lalu sudah bersanad aja, sunnah tercatat hadir di majelis Dasman itu guru saya tuh. Betul guru, tapi tidak semua ilmu antum ambil langsung daripadanya. Maka dalam ilmu hadis ada seorang muhadis berguru pada seorang muhadis lain, tapi pada suatu hari dia tidak sempat hadir, tapi dia terima dari murid yang lain, tapi dia sebutkan Syekh Dasman berkata, ini namanya tadlis, hadisnya dhaif. Apalagi kalau menyebutkan pendapat yang tidak pernah diriwayatkan lalu dikatakan itu diriwayatkan, ini namanya wada', palsu. Ini ya, maka astagfirullahalazim, Ibnu Qayyim rahimahullah atau Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan di antara ciri khasnya sanad yang dipalsukan adalah satu sanad untuk semua riwayat. Pokoknya semua riwayat dalam agama ini dari sanad ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang banyak diklaim orang-orang tarekat, orang-orang sufi, ya sanadnya sampai ke Rasulullah. Seolah-olah semua amalan dalam tarekat itu dari Rasulullah. Mungkin ada satu dua mungkin. Jadi kalau siapa yang tahu masalah ini, tahu dia bahwa sesungguhnya untuk mendapatkan seluruh riwayat lama duduknya tak? Lama duduknya? Lama. Coba bayangkan antum, kami dengan Sunan An-Nasa'i dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, ayat Syekh Abdul Razak, itu untuk Sunan Nasa'i saja itu setiap hari 5 hari dalam sepekan, ya 5 hari dalam sepekan itu 3,5 tahun baru tamat. Nah, kali itu baru saya katakan ini riwayat bersanad. Tapi kalau enggak, awak sekali sebulan ngaji, tiba-tiba ada dapat bersanadnya tahun depan. Sekali sebulan. Jadi kaum muslimin dan muslimat ini kadang-kadang ini kan bahasa-bahasa ini sangat menipu, oh harus bersanad kita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmunya bersanad, ilmu bersanad. Orang salaf mana sanadnya? Subhanallah. Kita sudah punya Sahih Bukhari, sanadnya jelas, satu-satu hadisnya. Buktikan satu-satu hadisnya.
bahwa Rasulullah, hadis sahih Bukhari, melalui Rasulullah mengatakan istawa dengan mana istaula, yadun dengan makna quwwah, sami'na wa ata'na ala ra'si wal 'ain. Tapi kalau hanya Al-Karabisi pernah berguru pada Syafi'i atau Abu Thawr pernah berguru pada Syafi'i, lalu ada pendapatnya nyeleneh, lalu kita nisbatkan Syafi'i pada Syafi'i tidak mengatakan itu, ini jangan bilang. Tak boleh nuduh orang dusta. Itu apa namanya? Bikin bahasa yang indah lah dikit. Tidak jujur. Salah juga ya. Klaim atau gimana lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bukan itu yang namanya sanad. Yang sanad itu kalau andainya dia bilang, Al-Karabisi mengatakan haddatsana Syafi'iyyun, qala haddatsana Malik, qala haddatsana Nafi' atau an Nafi' an Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna qawlahu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa la taqulu ma'na istawa 'alal haqiqah lakin istawa bimana istawla. Kalau betul itu kita katakan sami'na wa ata'na. Tapi kalau andainya Al-Karabisi bawa teori ilmu kalam, lalu kita cocok logikan dengan dia pernah belajar pada Syafi'i, pernah berkawan sama Imam Ahmad, berarti dia punya sanad ke Syafi'i dan Ahmad. Ini namanya titik-titik. Ini namanya titik-titik. Tidak boleh diisi, antum isi sendiri aja ya, karena ini ujian. Ini ujian, isi sendiri. Nah, jelas. Jadi nanti jangan sembarang dengan asa besar. Wih, hebatnya bersanad dia, masya Allah. Ketemu syekh ini saya paham. Ketemu dengan syekh kadang sejam saja, tiba-tiba sudah jadi syekh besar itu. Ketemu dengan syekh, ya ada orang bertemu dengan syekh di Makkah waktu umrah, bisa bertemu lama? Hah? Temu sejam, syekh kasih ijazah. Saya punya ijazah kayak gitu, saya punya kan. Ya, dengan guru yang ngajar saya juga ada, itu lebih berhak. Tapi guru yang bertemu 2 jam, 3 jam, 4 jam, saya ngantar sendiri ke mobil saya. Mobil butut saya masuk dia, saya besar dari Maroko itu. Si Muhammad Al-Amin Bu Khubzah. Jadi mobil saya itu harganya 1.500 rial, cuma ngutang bola tuh. Iya, 1.500 rial. Berapa tuh? Kali 4.000. Hah? 6 juta ya? Mobil tuh. Bisa pergi Mekah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tapi pernah orang-orang besar itu, calon menteri aja pernah naik mobil saya itu. Tapi saya enggak, ini soalnya saya enggak suka selfie masalahnya. Kalau enggak saya kasir ke antum tuh. Cuman saya memang enggak suka selfie-selfiean tuh, enggak suka. Apalagi yang pejabat. Mohon maaf ya. Maklumlah saya kan juga presiden dulu. Saya presiden. Untuk bertemu presiden gampang di sana, di sini aja yang payah. Nah, cuman saya enggak suka mengabadikan itu. Yang itu aja ria ada banyak, apalagi tambah itu pula. Tanpa itu pun dah ujub juga kita kadang-kadang, apalagi kita pakai itu. Semoga Allah selamatkan ya. Kalau saya mau dengan Pak Jokowi ya bisa juga kan, ketika dia datang kan saya khatib, astagfirullah, jadi juga jadi ria lagi ya, gara-gara antum tadi kan tuh kayak nampak tidak percaya gitu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau itu maksudnya sanad, ya kita angkat tangan ala ra'si wal 'ain kata orang Arab, kita terima. Tapi kalau hanya sekedar duduk, ya kita katakan Abdullah bin Ubay bin Salul dulu duduknya dengan Nabi tiap hari lagi. Awak duduk dengan guru sekali sepekan, tiba-tiba dia bersanad aja gitu. Nanti orang munafikin bilang sanad saya Ali ketemu Nabi alaihi salatu, Abdullah bin Sabah ketemu dengan sahabat, lalu bersanad juga ya, aliran Syiah itu. Kalau ini klaim-klaim ini semuanya kaum muslimin dan muslimat perlu dicatat besar-besar. Bukan itu yang dimaksud dengan bersanad oleh ahli hadis, itu bukan itu. Jadi sanad maknanya adalah antum meriwayatkan riwayat per riwayat dengan sanad per sanad. Bukan satu sanad semuanya ketemu sejam sudah bersanad. Kecuali ijazah. Kalau di ijazah ini kan ada tingkatannya. Ada ijazah muayyan li muayyan, ijazah muayyan li ghairi muayyan, dan seterusnya. Ada ijazah amma. Ijazah amma itu ibarat begini. Ini saya ceramah depan umum, ambillah ilmu ini. Itulah seperti itu lebih kurang. Nah, itu yang dimaksud dengan sanad yang sebenarnya. Jelas ya?
Jadi jangan gara-gara dia berguru sama Imam Syafi'i tiba-tiba mazhabnya sama dengan Syafi'i. Tadi lah Wasil bin Atha lama berguru dengan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri saking terkenalnya banyak di sini Pak Hasan Basri, dan rata-rata kaya pula tuh. Ya. Kalau Hasan Basri rata-rata kaya, tapi kalau dihilangkannya Hasannya enggak kaya tuh. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Pak Hasan Basri di sini, mohon maaf ya, terpaksa saya minta maaf. Hasan Basri itu banyak, ya, saking terkenalnya Imam Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala. Muridnya induk kesesatan pertama, yaitu Wasil bin Atha. Apakah kita akan mengatakan gara-gara Hasan Basri? Tidak. Dia karena kecerdasannya meninggalkan majlis Al Hasan. Apa alasannya? Hadis-hadis, sunnah-sunnah, bid'ah-bid'ah. Jadi dia tidak senang dengar itu. Kita harus berpola pikir lebih luas, wawasan harus menggo internasional. Ini yang begini ini bikin sempit dunia. Akhirnya dia lebih mendahulukan akalnya, sehingga dengan demikian hadis-hadis Nabi ditolaknya secara totalitas. Dan sifat-sifat Allah baginya tidak masuk akal. Apa sebab? Karena masuk subuhat. Terbaca olehnya pemikiran di luar Islam. Makanya kaum muslimin dan muslimat kalau sudah bercampur masalah, air ini tercampur sedikit aja, kan tadi kan bilang, dan sering saya bilang, masuk oli 1 tetes jadi air oli, teh 1 tetes jadi air teh, apa lagi? Masuk najis 1 tetes air najis. Jelas? Untuk membersihnya kan bukan mudah, tidak bisa dibersihkan di meja ini, ya tak? Tidak bisa di sini. Kalau sudah masuk subuhat ini satu majelis tidak cukup. Munazarah pun kita berdebat pun kita tidak akan selesai. Makanya ketika ada yang ngajak debat, ya, dengan syarat satu, moderatornya mesti orang berilmu dan jujur. Yang kedua, debat tanpa pemikiran di luar Islam, harus dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tanpa tafsir, tanpa ta'wil. Sebab kalau dengan tafsir dan ta'wil tak akan bertemu, hanya debat kusir. Sebab jangankan perkataan kita, perkataan ulama aja ditakwil, perkataan Allah juga ditakwil. Kalau sudah begini tidak akan masuk, tidak akan sepaham kita, tidak mungkin sampai pada pemahaman yang benar. Tapi kalau Al-Quran ditafsirkan Al-Quran, tulisan ditafsirkan hadis Nabi, dan minimal ijma'nya para as-salaf, insya Allah ini akan menemukan hasil. Tapi kalau menurut kamu, menurut saya, insya Allah habis waktu, tak akan ada faedah. Paling-paling nanti kita disorakin aja. Apalagi beberapa masalah mungkin nanti kita alfa di situ di pemikiran, tetapi tidak alfa di keyakinan. Mungkin itu menjadi tempat masuknya. Oh, takut dia berdebat. Dia takut kita berdebat. Kenapa? Takut masuk subuhan, dan takut masuk dalam larangan Nabi SAW. Nabi memang melarang kita suka berdebat. Cuman sayang hari ini yang hebat adalah yang paling pandai berdebat. Iya tak? Ya, kalau nak cari presiden kan harus pandai berdebat. Cari Pak RT harus pandai berdebat. Makanya kalau yang pandai berdebat, banyak cito sekenek kojo. Allah Ustaz. Banyak cito sekenek kojo. Astagfirullah, waktu dah lewat ya. Kita cukup sampai di sini adalah. Naam, wa bayyana anillah makna ma arada wa hadzal wajhani allazani lam yakhtalifu fihima. Yang dua ini tidak ada khilaf di antara ulama. Satu, secara tekstual Al-Quran Nabi jelaskan seperti itu. Ini umumnya masalah akidah seperti ini. Yang kedua adalah Allah jelaskan secara mujmal, lalu Nabi jelaskan secara terperinci, secara terinci. Berarti Nabi sudah menjelaskan juklak dan juknisnya. Jadi tidak ada lagi sebenarnya, ya, untuk masalah apapun sudah dijelaskan. Baik, kalau gitu mikrofon bid'ah, kenapa antum lakukan juga? Kita bilang ini sunnah. Ini sunnah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ini masalah dunia, masalah ibadah. Dunia antum, berarti sunnah Nabi. Saya minum pakai ini, pakai jus kotak ada zaman Nabi? Enggak, ini masalah dunia, masalah ibadah. Dunia, antum a'lamu bi umuri. Jadi minum jus kotak sunnah
Nabi. Sebagian bilang bid'ah, sebagian bilang bid'ah hasanah. Ya, daripada Adam tuh minum di gelas ini tidak lama tahannya, di sini lama tahannya, expirednya. Kalau saya bilang ini sunnah Nabi, sebab Nabi bilang antum a'lamu bi umuri dunyakum. Baik, naik mobil sunnah apa bid'ah? Sunnah. Apa dalilnya? Al-Quran. Quran mengatakan wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan bagi kamu kuda, kemudian bagal, kemudian himar, keledai. Untuk apa? Untuk kalian kendarai dan menjadi perhiasan. Perhiasan. Ya, kalau antum sudah punya masya Allah sapi atau keledai 100 ekor, bangga enggak? Bangga enggak? Kuda 10 ekor, bangga enggak? Apalagi kalau satu ekornya 1,7 miliar, jadi perhiasan. Kan dibilang nanti itu, Pak Dasman masya Allah kudanya 7 ekor, seekor 1,7 miliar, perhiasan enggak? Perhiasan. Indah nama saya disebut. Jadi perhiasan. Nah, di ujung ayat Allah katakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan lain yang belum kalian ketahui. Berarti sunnah apa tidak? Antum nak pakai jet pribadi sunnah. Coba dibenarkan dalam Al-Quran dan sunnah. Kalau dengan pemahaman ini semua bid'ah dhalah, semua bid'ah dhalah ada. Tapi kalau antum tidak mau debate itu, ini termasuk bid'ah hasanah. Jelas? Kalau tidak mau bilang 10 bid'atin dhalalah yang seperti ini namanya bid'ah hasanah. Memang tidak ada zaman Nabi, tapi Nabi sudah berikan rekomendasi. Memang tak ada mobil zaman Nabi, tapi Allah sudah berikan rekomendasi. Nabi sudah katakan nanti datang zamannya kepada umatku, ya, mereka akan naik kendaraan dari dalam. Zaman itu ada enggak orang naik kendaraan dari dalam, di dalam perut unta? Kan enggak ada lah. Berarti ini adalah sunnah yang diprediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak melarang. Umatku nanti akan mengendarai kendaraannya dari dalam. Nah, apa contohnya? Mobil, apa lagi? Bemo, bajai, beca. Beca di luar ya, penumpang di dalam kan. Nah, ini semuanya sudah sunnah. Tapi kalau antum tidak mau disebut sunnah yang seperti ini, sebut ini bid'ah hasanah. Tapi kalau antum mau seluruh bid'ah dhalalah, berarti ini sunnah. Jelas? Jadi disinilah letaknya perbedaan ulama ketika menyebut ada sunnah bid'ah hasanah dengan bid'ah dhalalah itu. Jadi kalau antum nak semua bid'ah dhalalah boleh, berarti ini ada sunnahnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tapi kalau antum nak katakan sebagian bid'ah yang hasanah, inilah yang dimaksud dengan bid'ah hasanah yang ada dalilnya. Sesuai itu. Ulama yang mendefinisikan bid'ah hasanah itu yang ada dalil asalnya. Ada asalnya dalam syariat. Tentu saja yang asal dalam syariat itu ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Kalau ibadah khusus perlu dalil khusus, ibadah umum cukup dengan dalil umum. Misalnya antum nak berzikir secara umum bebas. Nak sambil nyimis poli, Allahu Akbar, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau antum nak khususkan asal main poli, baca Allahu Akbar 33 kali, boleh? Ya tidak boleh. Itu aja bedanya. Yang khusus perlu dalil khusus. Amalan umum cukup dalil umum. Di sini yang kadang tidak duduk oleh kita masalahnya. Sebab belajarnya sambil berdiri, tidak sambil duduk. Terima kasih, mohon maaf ya, sampai di sini dulu. Gara-gara beliau ini meragukan saya itu. Jadi terpaksa saya banyak bawa bukti-bukti. Terima kasih. Jumpa kembali insya Allah pekan depan. Mudah-mudahan antum dalam keadaan sehat walafiat dan semoga wabah ini segera berlalu. Kita sudah tidak mau lama-lama lagi ya, walaupun hikmahnya banyak, tetapi ke Allah kita minta kepadanya dengan penuh harap mudah-mudahan kita kembali normal, kembali seperti hari-hari biasa, dan semoga menjadi pelajaran juga bagi kita bahwa kita memang butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.